Kalau kita galbay dan telah 1 tahun, apakah denda pinjaman sampai membengkak 1 tahun atau dihapuskan? Ya, ini kayak mana sih teman-teman semuanya, asumsinya itu seperti apa sih gitu loh. Saya pertanyakan dulu, apa sih yang ada di pikiran Anda, dan saya tanya juga buat teman-teman semuanya. Kira-kira berapa orang yang menanyakan hal seperti ini? Nanti kalau saya galbay, kalau saya tidak melakukan pembayaran di pinjol, hutang saya makin membengkak, bunga dan denda bertambah tanpa henti. Ya, dan saya pasti akan kewalahan dan saya akan diproses ke jalur hukum. Siapa yang selalu berpikir seperti itu? Isi di kolom komentar ya, biar saya jelaskan sama Anda. Oke. Nah, begitulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan tadi di dalam video yang sore saya update buat teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman, sudah nonton atau belum? Kalau belum, buruan deh ditonton dulu seperti apa gitu loh ya. Karena pemblokiran itu saya rasa manfaatnya nggak ada buat kita semuanya gitu loh. OJK hanya mengkonfirmasi Satgas Waspada Investasi atau yang sekarang Satgas Pasti ya telah berhasil memblokir sekian ribu pinjol ilegal. Ya, terus manfaatnya buat masyarakat apa? Lain hal kalau mereka sampaikan, oh ini misalnya ada pemblokiran nih sekian ribu pinjol ilegal misalnya, atau yang terbaru ada 173 pinjol ilegal. Itu kalau misalnya dia masih melakukan penagihan, Anda pribadi itu jangan dibayar lagi sesuai dengan arahan Menko Polhukam kemarin. Kan harusnya seperti itu. Walaupun OJK tidak bisa pantau nih secara di lapangan, karena mereka pasti aja melakukan penagihan dengan nama yang berbeda. Harusnya seperti itu, tapi hal itu nggak ada. Makanya saya bilangin, mendingan OJK nggak usah blokir lagi. OJK hentikan aja pemblokiran itu kalau manfaatnya tidak ada bagi masyarakat. Benar atau tidak? Ya, kalau salah perbaiki saya di dalam kolom komentar. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang bagaimana kalau kita galbay lebih dari 1 tahun, apa yang akan terjadi? Bunga dan denda terus membengkak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita juga, dari saudara kita juga, dan dari follower saya juga, pengikut saya juga, atau teman-teman saya juga yang selalu mensupport channel ini. Dia bertanya seperti itu, dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili semua pertanyaan orang di luar sana tentang bagaimana kalau kita tidak membayar pinjol setelah 1 tahun atau 2 tahun nanti ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda itu sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Paling tidak video ini akan direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang tepat. Silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini pertanyaan yang seperti ini mungkin bukan sekali 2 kali dilontarkan oleh teman-teman. Bahkan minggu kemarin atau 1 bulan kemarin saya pernah membahas hal yang sama. Anda boleh lihat di sini, saya pajang. Bang, ada pertanyaan nih. Kalau kita galbay dan telah 1 tahun, apakah denda pinjaman sampai membengkak 1 tahun atau dihapuskan? Ya. Ini kayak mana sih teman-teman semuanya, asumsinya itu seperti apa sih gitu loh. Saya pertanyakan dulu, apa sih yang ada di pikiran Anda, dan saya tanya juga buat teman-teman semuanya. Kira-kira berapa orang yang menanyakan hal seperti ini? Nanti kalau saya galbay, kalau saya tidak melakukan pembayaran di pinjol, hutang saya makin membengkak, bunga dan denda bertambah tanpa henti. Ya, dan saya pasti akan kewalahan dan saya akan diproses ke jalur hukum. Siapa yang selalu berpikir seperti itu? Isi di kolom komentar ya, biar saya jelaskan sama Anda. Oke. Kalau kita galbay telah 1 tahun, apakah denda pinjaman sampai membengkak 1 tahun atau dihapuskan? Oke. Anda simain baik-baik sesuai dengan edaran nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi ya, yang disampaikan oleh OJK. Pertama, OJK melarang pinjol menerapkan total bunga dan denda melebihi jumlah pinjaman nasabah. Ya, mungkin teman-teman tidak membaca mungkin. Dia melarang bunga dan denda melebihi jumlah pinjaman nasabah. Contoh, Anda minjam 1 juta, ya, jangka 3 bulan, jangka 4 bulan, terus tiba-tiba Anda ditagih sebesar, ya, 3 juta, 4 juta, 2.500.000, 6 juta, 10 juta, atau bahkan 100 juta. Itu sudah melebihi dari pokok utang Anda. Yang bolehnya itu sebanyak-banyaknya
Pinjol cuma boleh melakukan penagihan kalau pinjaman Anda 1 juta, 2 juta. Walaupun Anda telat lebih dari 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, suratnya itu sudah keluar. Dipertegas lagi, di tahun ini dipertegas gitu loh. Ya, sesuai dengan surat edaran OJK yang telah keluar nomor 19/2023. Kalau dulu di POJK 2022 itu juga dipertegas. Bunga dan denda dan biaya layanan lainnya tidak boleh melebihi 100%. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Seluruh manfaat ekonomi, bunga dan biaya administrasi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan tulis OJK dalam salinan surat edaran nomor 19/2023. Ya, Anda tidak membaca, atau memang tidak tahu sama sekali, tidak paham sama sekali, atau memang tidak mencari tentang hal-hal itu. Ya, bagaimana asumsi teman-teman? Banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kami mau aja bang berhenti bayar bang, nanti tiba-tiba denda hutang kami melebihi dari pokok utang. Pinjaman kami 1 juta, tiba-tiba nanti 1 tahun, 2 tahun kami ditagih sebesar 10 juta. Konsepnya dari mana? Dasarnya dari mana mereka melakukan penagihan sebanyak itu? Ya, orang sudah jelas-jelas kok OJK mengeluarkannya di tahun ini. Bahkan ya, OJK mengeluarkan surat edaran itu. Tidak boleh biaya denda, biaya bunga, biaya layanan lainnya tidak boleh melampaui 100%. Kenapa pemikiran Anda melampaui POJK yang ada? Coba dulu kasih saya jawaban. Jadi kalau pertanyaan Anda tentang kalau kita galbay dan telah 1 tahun, apakah denda pinjaman sampai membengkak 1 tahun atau dihapuskan? Denda pinjaman hanya boleh 100%. Ya, dihapuskan tidak juga gitu loh. Hanya 100%. Tapi jalur untuk negosiasi sudah terbuka. Untuk kita menegosiasi hutang ini tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun solusi satu-satunya yang diberikan OJK adalah negosiasi secara internal antara kita dan pihak pinjolnya, jalin kesepakatan yang jelas. Tapi untuk negosiasi ini nggak gampang ini. Mungkin Anda sudah banyak nih yang disodorkan oleh debt collector, diarahkan oleh CS. Ini ada nih pemotongan denda 100%. Atau pengurangan bunga, bayar pokoknya aja. Boleh-boleh aja kita menerima tawaran itu, tapi harus dengan konsep kehati-hatian juga. Jangan sampai kita yang sudah susah payah ngumpulkan uang, malah kita berasumsi menyelesaikan pokok, menyelesaikan utang, malah kita ditipu. Ya, dan dari sini juga teman-teman semuanya bisa belajar juga. Anda yang selalu mengasumsikan bahwa hutang akan melebihi pokoknya nanti sampai sekian ratus kali lipat, itu tidak ada. Ya, jangan sampai ada asumsi-asumsi yang salah dalam pemikiran, malah mengarahkan kita ke sifat yang tidak baik. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, saya selalu himbau itu, selalu saya nyinyirkan untuk Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Karena saya tahu itu bukan solusi. Walaupun di luar sana banyak orang yang berupaya mengarahkan Anda, memanfaatkan data Anda dengan sistem pinjam pinjol ilegal untuk menyelesaikan pinjol legal, mendingan gak usah Anda ikuti. Ya, yang terjadi adalah pada akhirnya Anda akan terjadi pada titik mentok. Yang mana galian Anda sudah tidak ada lagi, data Anda sudah tidak bisa dipergunakan lagi, akhirnya Anda akan sepakat juga untuk menghentikan pembayaran pinjol dengan disebut gagal bayar pinjol. Terus ngapain kita sia-siakan data kita dari sekarang untuk dihancurkan habis-habisan? Ya, ngapain kita sia-siakan data kita untuk memberi keuntungan kepada orang lain? Ya, yang jelas-jelas orang yang mengajak Anda untuk meminjol kembali itu, mereka menyerapkan di sana kebutuhan hidup mereka dari pencairan yang Anda cairkan berdasarkan data-data yang telah mereka ajukan ke pinjol ilegal. Ya, itu berbahaya. Makanya saya bilangin, percuma Anda gali lubang tutup lubang. Hari ini Anda gali, Anda tutupin, besok Anda gali lagi, Anda tutupin, akhirnya galian Anda tidak akan ada yang cair lagi, otomatis tidak ada yang bisa ditutupin lagi. Mau tak mau, Anda gagal bayar juga. Akhirnya apa? Ganti nomor juga.
Ya, jadi stop semua kebodohan-kebodohan, stop semua ketakutan-ketakutan yang menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Inilah yang menyebabkan kenapa Anda sangat sulit lepas dari jeratan pinjol. Ada asumsi-asumsi sesat dalam pemikiran Anda yang belum bisa Anda kaper semaksimal mungkin. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, stop berpikir bagaimana nih bang, nanti denda bunganya malah bertambah kalau saya galbay bertahun-tahun, mendingan saya gali lubang tutup lubang aja deh. Jangan, ya. Semuanya telah diatur, semuanya sudah jelas dan itu sudah pasti. Jadi kalaupun Anda mendapatkan hitung-hitungan dari debt collector yang menyimpang dari fakta yang terjadi, Anda nggak usah pikirkan urusan debt collector itu, abaikan aja. Debt collector itu cuma ujung tombak. Mereka cuma pesuruh dari perusahaan pinjol. Ya, mereka tidak ngerti apa-apa. Yang mereka pahami cuman dapat tagihan, dapat gaji. Di luar dari itu mereka no comment. Mau Anda seperti apa, mau Anda seperti apa, mereka juga persetan. Mendingan hari ini fokus bagaimana menjalani hidup Anda. Kalaupun duit Anda sudah terkumpul karena galbaynya sudah bertahun, negosiasikan. Ya, nego dulu. Kalau enggak, bisa dicek dulu apakah nama Anda masuk ke slik OJK. Dilihat dulu. Berdasarkan dari sana Anda nampak nanti di mana aja hutang yang belum terbayar dan berapa nominalnya. Anda bisa cek dulu. Jangan kita meraba-raba aja. Oh, saya pernah galbay nih di pinjol legal, di pinjol resmi. Ya, oh berarti nama saya sudah masuk nih ke dalam slik. Saya harus bayar nih, hutang saya sudah bengkak nggak? Cek dulu. Dicek dulu. Di mana nama Anda? Ya, masuk di pinjol mana? Misalnya di pinjol A, di pinjol B, di pinjol C, cek dulu. Melalui IDEPku bisa, langsung ke OJK juga bisa. Begitu kita nampak gambarannya, oh ternyata ini sudah ada sliknya. Oke, bagaimana kita menyelesaikannya? Koordinasikan dengan OJK terdekat di daerah Anda. Gak usah takut. Tapi kalau duit Anda belum ada, ya mau tak mau kita terima aja resikonya. Stop kita berpikir utang kita telah sampai 1 miliar, utang kita telah sampai 100 juta. Stop pemikiran seperti itu. Karena pemikiran itulah yang mengarahkan Anda ke sifat dan perilaku yang tidak bagus juga. Besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ngapain? Ya, jadi yang dipertanyakan ini apakah denda dan pinjaman sampai membengkak 1 tahun atau dihapuskan, itu nggak ada cerita sampai membengkak 1 tahun, dia sudah dibatasi. Tapi kalau soal dihapuskan, itu nggak mungkin juga dihapuskan, palingan cuma ada penawaran keringanan. Ya, itu buat teman-teman semuanya, dan saya berharap dengan jawaban saya ini bisa mewakili semua pertanyaan di luar sana tentang risiko gagal bayar setelah 1 tahun atau 2 tahun. Apa yang akan terjadi? Inilah yang terjadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.